Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Insya Allah, kali ini kita akan membahas kitab Nasoihul Ibad. Sebelumnya kita baca doa dulu agar pengajian kita menjadi berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai, biasanya kita sapa-sapa dulu ya. Ini saya mulai lebih awal. Biasanya jam 7.30 kita bisa mulai. Alhamdulillah sudah bergabung Ahmad Ridhoni. Mudah-mudahan Pak Ahmad Ridhoni bisa gabung terus ya. Kemudian Pak Jamal juga sudah bergabung ya. Mudah-mudahan gimana Pak Ahmad Ridhoni, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Baru hadir Pak Ahmad Ridhani, Pak Jamal juga sudah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Jamal, sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa bergabung. Pak Ahmad Ridhani, assalamualaikum. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam Pak Ahmad Ridhani ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Biasanya kita mulai jam 7.30 ya. Saya lebih awal. Tidak apa-apa. Kemudian Pak Siro juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Ahmad Ridhani lama nggak hadir Ustadz. Masya Allah. Kemana aja nih Pak Ahmad Ridhani nih. Lagi sibuk ya Pak ya. Mudah-mudahan kesibukan yang berkah Pak. Insya Allah. Kemudian Pak Siro, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Siro, sehat selalu ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Siro dalam keadaan sehat walafiat. Dan berkah selalu Pak Siro, Pak Ahmad Ridhani ya. Mudah-mudahan demikian ya. Pak Jamal, ya. Yai sehat selalu, alhamdulillah Pak Jamal. Nomor 1 sehat Pak Jamal ya. Yang lainnya menyusul begitu Pak Jamal. Mudah-mudahan kalau sehat, yang lainnya bisa menunjang. Begitu kan Pak? Kita masih nunggu dulu Pak. Bentar lagi kita mulai sambil sapa-sapa ya. Nasoihul Ibad masuk pada bab ke-10, maqalah yang ketiga sekarang ya. Maqalah yang ketiga, gimana nih? Tulisannya jelas nggak nih? Mudah-mudahan jelas ya. Kita awali dengan sholawat dan berdoa. Pak Munif juga sudah bergabung sepertinya nih Pak Munif 912 ya. Pak Jamal udah lama nggak bergabung. Iya Pak ya, lama ya Pak. Bapak sibuk terus sih. Ya, istimewakan waktu sedikit Pak buat ngaji ya. Insya Allah tambah berkah begitu Pak Jamal ya. Pak Munif juga sudah hadir. Hening, assalamualaikum, hadir Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Munif ya. Bu Mimi juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Gimana Bu Mimi, sehat ya Bu ya. Pak Jamal insya Allah ya. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan semakin berkah begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Kita masuk ke makalah yang ketiga ya. Bu Mimi Karmila, assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu. Sehat ya Bu ya. Kita ngajinya tetap di seperti tempat kemarin ya Bu ya. Kita coba di Bu Iis dulu ya. Mudah-mudahan adem. Oke, kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja biar dapatnya banyak begitu ya. Nanti kita sapa-sapa lagi di tengah. Begitu Pak Jamal ya. Pak Ridani ya, mudah-mudahan nih Pak Ridani nih istiqomah lagi. Mbak Malia juga sudah hadir, alhamdulillah. Mbak Malia gimana Mbak, sehat? Pak Hamid 60, assalamualaikum Pak Yai, jempol sehat, mohon bergabung. Seger Pak Hamid. Waalaikumsalam Pak Hamid. Pak Jamal iya, Bu Mimi amin insyaallah Pak Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu. Ini Mbak Malia nih. Alhamdulillah sehat mugia samulihna. Siap. Mbak Malia sehat Mbak Malia ya. Alhamdulillah ya. Bu Mimi terima kasih, semoga berkah selalu ya. Masya Allah. Umi Ihsan juga sudah hadir, alhamdulillah. Masya Allah. Umi Ihsan, sehat selalu Umi ya, mudah-mudahan. Wal maqalatus salisatu, wawunya atop istiqnab ya, permulaan ya. Umi Ihsan terima kasih, semoga berkah selalu Umi ya. Al-maqalatu mubtada yang dirofakkan dengan domah, asali satu naat dari al-maqalatu. Nah, maka butuh khobar. Nah, ini khobarnya berbentuk kalimat. Begitu ya. Kang Tobi, terima kasih Kang Tobi. Mudah-mudahan Kang Tobi istiqomah, berkah selalu ya Kang Tobi. Sehat Kang Tobi ya. Mudah-mudahan Kang Tobi hadir terus ya. Mudah-mudahan. Qala fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dibaca rofa sebagai fa'il. Umaru. Nah begitu. Umaru fa'il yang dirofakan dengan domah. Radiyallahu anhu adalah kalimat iktirodiyah atau kalimat sisipan. Kang Tobi, amin. Nok Musnah, assalamualaikum, izin ikut ngaji. Mangga. Monggo Nok Musnah. Sehat selalu Nok Musnah ya, mudah-mudahan Nok Musnah sehat walafiat. Begitu. Nunggu dari tadi baru ketemu. Oh begitu Nok Musnah. Ya, mudah-mudahan berkah Nok. Penantian yang berkah. Amin. Kang Tobi ikut nyimak Bapak. Siap. Kang Tobi mudah-mudahan berkah. Begitulah Kang Tobi ya. Hidup itu yang dicari berkah kan. Kalau berkah segala-galanya akan dicukupi oleh Allah. Begitu. Pak Hasan juga sudah hadir nih. Masya Allah, Jepang ya. Otazpat. Bacanya bener nggak Pak Hasan? Otospaz apa otak nih? Masya Allah. Sehat selalu nih Pak Hasan ya, mudah-mudahan nih lama nih Pak Hasan jarang muncul nih ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Jamal Amin. Pak Fahri Ahmad Cikarang juga hadir. Nah, gimana nih Pak Fahri? Sehat selalu Pak Fahri Ahmad ya. Beliau nih istiqomah hadir Pak Fahri. Pak Hasan sehat selalu buat Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Hasan. Masya Allah. Seperti Pak Hasan sekarang kulitnya sudah putih bersih. Seperti salju begitu ya, karena Pak Hasan di daerah salju ya, Masya Allah. Kang Dendo, assalamualaikum Yai dan teman-teman semua, Masya Allah. Waalaikumsalam Kang Dendo, sehat Kang Dendo, sehat selalu. Begitu ya Kang ya. Pak Fahri Ahmad, alhamdulillah sehat Yai, alhamdulillah. Pak Ahmad Rifai, assalamualaikum Yaiku, semoga makin sejahtera selalu. Amin. Terima kasih doanya Pak Ahmad Rifai ya. Selalu mendoakan semakin sejahtera. Kang Dendo, alhamdulillah Yai. Sehat selalu Kang Dendo ya. Masya Allah.
Qala fi'il madi Umaru fa'il yang dirofakkan dengan domah radhiyallahu anhu. Ini adalah kalimat iktirodiyah, kalimat sisipan ya. Oke. Jadi makalah yang ketiga ini qala Umaru. Nah, begitu ya. Time Iswer juga sudah hadir. Assalamualaikum. Izin melipir Ustadz. Siap Kang Eka. Time Iswer melipir nih dari mana nih? Depan apa belakang ya? Jadi qala fi'il madi Umaru fa'ilnya ya. Radhiyallahu anhu adalah kalimat iktirodiyah. Pak Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Siap Pak Muhammad. Sehat ya. Alhamdulillah. Sehat Pak Muhammad ya. Sehat selalu Pak Muhammad. Pak Ijam, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ijam. Pak Barudin juga hadir. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, Alhamdulillah Ustaz. Oke, Pak Barudin sehat selalu Pak Barudin. Terima kasih. Semoga berkah selalu. Ya. Bu Un juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Bu Un. Kemudian Ustadz Azari, maaf lewat Pak Ustadz. Azari ingin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Siap. Siap Ustadz Azari ya. Pak Muhammad sudah hadir. Pak Hamid 60, seger-seger juga sudah hadir ya. Pak Ridani juga sudah hadir ya. Kemudian Mas Endan juga sudah hadir. Pak Mus juga hadir. Assalamualaikum, hadir ya. Ya siap Pak Mus. Ditunggu Pak Mus bentar lagi datang ya. Kemarin sudah terjadi pengiriman ya. Alhamdulillah. Buka itu baru buka Pak Mus. Lalulah udah lama nih lalulah. Assalamualaikum Yai. Nggak ketemu Yai. Nah itu dia. Kenapa itu ya? Alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah sehat ya. Live-nya mudah-mudahan sudah sehat. Tidak ada gangguan lagi ya. Ustadz Azari, Ustadz Rashad, Rahmat, aduh kelewat Ustadz, belum kebaca, boleh diulang. Pak Bahrudin, saya kira belum mulai, baru selesai mandikan burung. Pak Bahrudin baru selesai mandikan burung kesayangan, Masya Allah. Cep Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cep, Samulihna Cep, sehat selalu ya Cep ya. Bu Un, Assalamualaikum, Alhamdulillah sehat Pak Guru, Alhamdulillah. Bu Un sehat selalu Bu Un ya. Pak Mus, Pak Yai, boten nopo-nopo siap. Sehat selalu Pak Mus ya. Zad Azari, Ustadz Rosmat sehat, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Lama nggak ketemu nih Ustadz, mudah-mudahan bisa hadir hari ini Ustadz Rosmat. Mr. Bawi juga sudah hadir, Mbak Elaniawa juga hadir, alhamdulillah. Kemudian Masuhin Pangandaran, Assalamualaikum. Pangandaran hadir Pak Ustadz, alhamdulillah. Pak Mas Ruhin ya, Pak Mas Ruhin ya hadir. Pangandaran gimana Pangandaran? Cerah hari ini ya. Mr. Wawi juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cep Kiki alhamdulillah. Ayah berkah doa Kang Ustadz. Masya Allah. Mbak Eleniawa bunga mamar bunga melati. Gimana kabar Yai? Masya Allah. Sehat Mbak Ella, alhamdulillah sehat. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Supri. Ayo Pak Supri, kita mulai lagi ya. Ya, tadi baru sampai qala Umaru radhiyallahu anhu, maka depannya dibaca asyrotun. Nah. Jadi saya ulang ya. Saya ulang nih. Pak Jimmy Palu juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi ya. Mama Inam juga hadir, alhamdulillah sehat Mama Inam, alhamdulillah Mama Inam sehat selalu, Masya Allah. Ya, sepertinya sudah sehat nih. Time Iswer, alhamdulillah ya. Wal maqolatu tsalitsatu, ini maqolah yang ketiga ya, maqolah yang ketiga. Qala fi'il madi Umaru fa'il yang dirofakkan dengan domah. Kemudian radhiyallahu anhu adalah kalimat iktirodiyah. Jadi siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Umar radhiyallahu anhu. Kang Akung juga hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Tobi jangan lupa gedor-gedor layar. Waduh, digedor-gedor nggak enak Kang Tobi. Masya Allah. Maka depannya dibaca mubtada. Karena
Qala itu butuh makulul qauli ya. Pak Jani, Assalamualaikum Pak Jani, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan saya sapanya benar ya Pak Jani, kalau salah mohon dikoreksi ya. Pak Jani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Jani ya, Alhamdulillah. Temi surah Alhamdulillah jamaah mudah menemukan live ini Ustadz. Iya. Alhamdulillah ya udah sembuh Tem. Mbak Ella kayak serasa masuk ruang kelas baru ya, Masya Allah. Begitu ya Mbak Ella ya, Masya Allah. Mas Endan, terima kasih Mas Endan, semoga berkah selalu. Jadi butuh makulul qauli, maka depannya dibaca makulul qauli ya, yaitu harus kalimat. Nah, kalau isim di awal maka menjadi rofa mubtada. Mr. Wawi terima kasih, maka dibaca asyrotun ya, utawi 10 begitu nok muzna. Iya Pak Jani, semoga Pak Ustadz sehat terus biar tetap memberikan manfaat. Amin, amin Pak Jani, mudah-mudahan demikian Pak Jani ya. Pak Jani istiqomah hadir ya Pak Jani ya, mudah-mudahan ya. Jadi asyrotun itu mubtada yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Pak Mas Duki juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Mas Duki. Bentar ini HP-nya turun. HP-nya turun ya, bentar. Nah, kok lama-lama HP-nya turun. Nah, benerin dulu. Nah, bentar ya, dibenerin. Pak Wendy juga alhamdulillah hadir, alhamdulillah. Pak Wendy sehat, Pak Wendy. Nah, gitu. Ini nggak bisa digedein ya. Tapi jelas ya. Jelas tulisannya. Pak Masuki alhamdulillah. Kemudian Akhtar Arka. Akhtar Arka, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Akhtar Arka. Bang Tobi jelas Bapak sehat. Pak Tabrani juga sudah hadir, alhamdulillah. Jelas ya. Oh, tadi ini. Oke, kita lanjut. Jadi kita butuh makulul qauli. Makulul qauli itu kalimat ya, makanya depannya dibaca asyrotun mubtada. Ya. Mubtada yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Nah, maka depannya dibaca khobar. Nah, ini khobarnya ya. Nah, ini khobarnya berbentuk kalimat. Nah, kita yang dalam kurungnya ini adalah matannya ya. Ini tafsirnya ya, kita mulai dari la dulu ya. Ini la-nya adalah nafi. Kemudian tasluhu. Tasluhu fil mudhari. Domirnya domirnya bisa anta bisa hiya, tapi yang benar adalah hiya, kembali ke asyrotun ya. Jadi kalau calon khobar itu domirnya harus matching dengan mubtadanya, begitu ya. Jadi tasluhu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Bi ghairi, binya huruf jar, ghairi majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Asyrotin, mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Oke, Teh Poci ikut hadir yai, mangga Teh Poci. Teh Poci ya. Kang Akung mana suaranya Kang Akung sama Kang Dendo? Oh iya. Ya, bentar lagi Mbak Ella lagi nyusun itu pantun ya. Kang Dendo hadir ya. Sang ceria kita belum hadir hari ini ya. Masya Allah, kemana ini Bu Wiwin Hidayati? Nah, sepertinya masih sibuk beliau menerima tamu ya. Teh Poci, ini channel apa ya? Waduh, channel apa ya? Channel apa ya? Saya nggak ngerti channel apa ya. Pak Entah, assalamualaikum, ikut ngaji Pak Ustadz, baru sempet. Mangga Pak Entah, ini kemana aja nih Pak Entah? Sehat selalu ya Pak Entah ya. Zianala, yaitu tolong patokan alfiah ya. Aduh, patokan. Bentar ini. Waduh, ininya ngantuk terus ini ya. Bentar ya.
Harus dipegang ini nih. Jadi standarnya nunduk terus. Oke, lanjut ya. Jadi la-nya huruf nafi tasluhu fi'il mudhari. Fa'ilnya hiya. Bi huruf jar ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof asyratin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. La tasluhu bi ghairi asyratin, ini adalah kalimat. Kalimat ini menjadi khobar dari asyratun. Begitu ya. Maka kalau kita baca asyratun la tasluhu bi ghairi asyratin, ini adalah makulul qauli dari kola. Bunga mawar, bunga melati, ilmu siap dikejar sampai mati. Itu kata Mbak Elan Niawa. Luar biasa Mbak Elan. Oh kitabnya, ya Teh Poci, kitabnya Nasoihul Ibad. Ada tulisannya nggak di atas? Tampak nggak tulisan ada Nasoihul Ibad di sini, di atas ini? Ada nggak? Monggo di komen. Ya, saya ketik. Ada Tem Iswar ada ya, itu di layarnya ada ya. Nok Muznah ada ya, alhamdulillah. Cimi Palu ada, Pak Muhammad ada, Kang Akung stempel. Pantah ada Pak Ustadz siap. Jadi ini ada ya, alhamdulillah ini. Kang Dendo keren ya. Sebenarnya dari dulu pengen ditempelin Kang Dendo, cuman kalau materinya ada di atas sini tak jadi bingung ya, makanya saya tadi dibenerin dulu standnya, nih stand HP-nya gitu. Pahami 60 jelas, siap. Episode berikut jadwalnya ada Ustadz siap. Pak Muhammad wajah baru. Oke siap Temiser, oke Cep Kiki model baru, semangat baru. Siap Cep, Pak Muhammad keren, Masya Allah. Oke lanjut ya. Jadi latas luhu bigoiri asyrotin ini adalah khobar dari asyratun. Asyratun latas luhu bigoiri asyrotin ini adalah makulul qauli dari kola. Jadi kalau kita baca dari sini, kola Umaru radhiyallahu anhu asyratun latas luhu bigoiri asyratin, ini adalah khobar. Khobar dari maqalatus salisatu, begitu ya. Oke, jadi nggak nanya kata Bu Un. Mama Inam alhamdulillah jelas. Nah, begitu ya Mama Inam ya. Oke. Sekarang kita coba artikan ya. Qala. Ya boleh dari sini. Qala telah berkata Umaru, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, apa yang diucapkan oleh Umar? Nah, itu maksudnya begitu jadinya. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar adalah asyratun. 10 minal khisoli. Dari atau sebagian perkara, ya, atau dari perkara, atau dari urusan, boleh begitu ya. Sepertinya Sang Dermawan kita juga sudah hadir ya. Alhamdulillah, nih mana nih? Tadi sudah ambil air wudhu ya, tinggal masuk ke ruangan. Gimana Pak Haji Mamat? Sehat Pak Haji Mamat? Siap bergabung nih. Masya Allah. Jadi minal khisoli. Minya huruf jar, al khisoli majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi ada 10 dari atau sebagian urusan atau dari perkara. Dari suatu perkara. Ya, Sang Dermawan kita sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Nah, itulah sapaan Sang Dermawan kita Pak Haji Mamat Samsuri. Ya, mudah-mudahan rezekinya semakin berkah, semakin luas sehingga bisa berbagi terus. Pak Haji Jarkasi juga mudah-mudahan hadir ya hari ini. Terima kasih, semoga berkah rezekinya ya. Kemudian jangan lupa, nah, dari jamaah kita orang tuanya ada yang meninggal dunia ya kemarin, yaitu Mbah Uti. Mbak Uti Tanaya, bapaknya meninggal dunia ya. Mudah-mudahan kita doakan dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Mbak Uti Tanaya sebagai anak-anaknya mudah-mudahan diberikan kesabaran. Begitulah cerita manusia ya, bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Kita pun demikian, cuman kapan waktunya Allah yang tahu ya. Yang penting kita persiapan, begitu kan Pak Jamal, Kang Tobi, Pak Jimmy Palu, Pak Ji Mamat, Ustaz Azari, Pak Muhammad, Pak Amin 60, kemudian sang ceriwis kita, Bu Un ya, Kang Dendo, Kang Agung, Pak Munif, siap Pak Munif ya, Masya Allah, Sidoarjo, Pak Mas Duki, gitu, Pak Mus, Masya Allah. Pak Ratno juga sudah bergabung, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf terlambat. Dari mana nih Pak Ratno nih, Masya Allah. Kang Ade RH, Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Siap Kang Ade ya, Mbak Yus juga hadir, Alhamdulillah, Mbak Yustina. Pak Mus Amin, ya, yuk kita lanjut ya. Apa nih artinya? Time is where, naam Ustadz, khawatir akhirat. Siap Kang. Iya. Jadi 10 dari perkara yang 10 itu tidak akan menjadi baik tanpa 10 yang lain. Nah begitu ya Pak Sabarsa. Alhamdulillah sudah hadir ya. Pak Barudin sehat terus. Pak Sabarsa sudah hadir dengan love-nya 3. Pak Tabrani, oh ayahandanya Bu Uti Tanaya. Ya saya kira ayahandanya Bu Solihah. Sama. Ya Mbak Uti Tanaya itu sama dengan Mbak Solihah Batam. Begitu Pak Tab. Mbak Solihah itu namanya, Mbak Uti itu sebutannya. Iya saya tadi tidak merangkap ya. Betul. Jadi Mbak Solika itu Mbak Uti Tanaya. Kang Dino sama-sama. Saya baru tahu. Oh gitu. Iya Mbak Uti itu Mbak Solika. Mudah-mudahan jadi paham ya. Teh Poci, Assalamualaikum. Ikut hadir Yai. Mangga. Begitu Pak Tab ya. Lanjut ya. Jadi 10 dari perkara yang 10 itu tidak akan menjadi baik tanpa 10 yang lain. Nah, maka di dalam tafsirnya itu, ini bacanya fi'il mudhari. Tukorinu. Tukorinu itu fi'il mudhari. Ya. Korona yukorinu. Kalau domirnya hiya menjadi tukorinu. Ya. Tukorinu. Marina Khan, maaf tanya, bab berapa? Babnya bab 10. Makolanya ketiga, Mbak Marina ya. Om Ju, izin bertanya Pak Ustadz. Apa ini? Kalimat Umaro bisa dibaca Amrun tidak? Oh iya. Ya, nanti beda Pak. Ini yang dimaksud adalah Umar. Sayyidina Umar. Ya, jadi dibaca Umaru. Ya, begitu. Oke, Kang Ade, Corona. Apa tadi Kang Ade belum kebaca? Apa Ustadz, fokus baca dulu. Siap. Siap. Azhar Abdullah juga hadir, Alhamdulillah hari ini ya. Sehat Azhar Abdullah. Jadi latas luhu bigori ashrotin. Nah begitu ya. Jadi 10 itu tidak akan menjadi baik tanpa 10 yang lain. Dalam tafsirnya disebut tukorinu. Nah begitu. Tukorinu, ya kita sering kenal dengan korin ya. Korin pernah dengar ya. Jadi yang apa ya? Barengi itu apa ya? Yang menyamai. Barengi itu. Kang barengi itu kalau bahasa Jawanya ya. Berarti apa nih? Jadi kalau Kang barengi, ya, jadi yang menyamainya. Ya, yang menyamai hak 10. Haknya kembali ke asyrotun ya.
Jadi latasluhu bighairi asyratin tuqarinuha. Jadi kalau yang 10 itu tidak dibarengi dengan 10 yang lainnya, maka tidak menjadi baik. Bersama ya. Munadi akhirnya juga sudah hadir. Pak Ustadz bisa nggak dihapus di layar ada tag Nasrul Ibad live hari Jumat? Selasa, kan ini Selasa sampai Jumat Pak Haji. Jadi live-nya hari Selasa hingga Jumat, begitu. Maksudnya jadwal live-nya Pak Haji. Jadi jadwal live-nya itu hari Selasa hingga Jumat, begitu. Maksudnya begitu Pak Haji. Nah, kalau udah tampil, dihapusnya harus balik lagi. Ya. Ya begitulah Pak Haji. Bu Mae, maaf telat Bu Mae. Kemana aja nih Bu Mae? Pak Mahmud Al-Banjari. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Siap Pak Haji Mamat. Menghalangi tulisan kitab. Ya, makanya yang dibaca belah sini. Saya nggak tempelin ketika sampai di atas ini. Jadi, kebetulan yang dibahas yang ini ya. Jadi insya Allah tidak menghalangi yang dibahas. Begitu Pak Haji. Iya, ini naik ke atas belum bisa Pak Haji. Saya yang belum bisa menghalangi tulisan kita, betul ya. Insya Allah nanti kita kalau bisa diperkecil, oke. Ya, begitulah Pak Haji ya. Insya Allah yang dibahas yang ini jadi kita masih aman ya, masih aman insya Allah. Jadi latas luhu bigoiri asyratin tuqarinuha gitu. Jadi yang 10 ini tidak akan menjadi baik tanpa 10 yang lain. Makanya di sini dalam tafsirnya tuqarinuha. Ya. Jadi tidak membarenginya. Membarengi bahasa apa ya? Oke, Mama Inam, iya guru. Pak Hadi Waluyo juga hadir. Assalamualaikum Yai, hadir. Oke, minta maaf telat. Bu Meser Najah masih di Jakarta. Sinyalnya, gimana sinyalnya nih? Ya, Bu Mae bukannya di Jakarta lebih bagus sinyalnya, Bu Mae ya. Mudah-mudahan diberikan sinyal yang terbaik. Kemudian di sini ada la. Nah, berarti di sini mulai merincinya. Ya. La huruf nafi kita di sini. Nah, maka depannya dibaca yasluhu. La yasluhu. Yasluhu fi'il mudhari'. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya dibaca fa'il. Al-aqlu. Nah, gitu. Jadi dibaca al-aqlu. Al-aqlu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Begitu. Ya, betul Bu Un. Yang menyertainya. Siap. Oh, Kang Tobi ngelag. Oh gitu ya. Cepiki mati. Muter terus. Oh begitu. Ada apa ya? Oh gitu. Sinyalnya ya. Kenapa ya? Jadi al-aqlu bigoiri. Binya huruf jer. Goiri majrur. Yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudof waroin mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi dari 10 itu yang nomor 1 adalah la yasluhu. Nah ini la-nya sudah hafal ya, jadi biar saya nggak ditarik-tarik, ini la di sini. Nah maka depannya adalah yasluhu. La yasluhul aklu bigoiri waroin. Nah, jadi nomor 1 atau yang pertama adalah yasluhu al-aklu. Akal tidak akan menjadi baik tanpa waro. Apa itu waro? Nah, itu pertanyaannya ya. Waro itu kehati-hatian. Ya. Waro itu kehati-hatian. Akal itu cerdas. Orang yang cerdas tanpa kehati-hatian maka menjadi beringas. Ibarat kendaraan bisa ngegas tapi nggak bisa ngerem. Nah begitu. Nah Mbak Ella, nah ternyata Mama Lintang hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Ella? Sehat Mbak Ella? Masya Allah. Mbak Ella Dwi R gitu.
Nah, Kang Akung, kendaraan metik. Ya, boleh Kang Akung. Jadi, aklu itu ibaratnya gasnya. Waro itu ibarat remnya. Kendaraan itu akan jalan dengan baik, akan berfungsi dengan baik ketika akal dan remnya berfungsi. Nah, ya kan? Akal dan remnya. Gas dan remnya itu berfungsi. Ngegas terus tanpa rem bahaya. Rem terus tanpa ngegas kendaraan itu tidak akan berjalan. Begitu Pak Haji Mamat. Ya, kendaraan direm terus itu. Hidupnya terlalu hati-hati. Mau ngaji takut salah. Mau ke Jakarta takut kecelakaan. Mau baca Quran takut kurang fasih. Mau sholat takut nggak diterima. Jadi direm terus gitu Kang Akung. Ya Pak Supri. Iya jadi nggak kemana-mana hidupnya. Jadi harus punya al-aklu. Nah, harus digas. Tapi ingat ada rem. Break betul Ustaz Azari. Jadi ada rem. Ya, jadi keduanya ini antara al-aklu dan waro itu harus imbang ya. Nah, itulah Pak Bahrudin mau sedekah takut miskin. Nah, betul. Sedekahnya cerdas. Ya, tapi diremnya dengan takut miskinnya. Nah, balance betul kata Tem Iswer balance. Jadi kapan waktunya kita ngegas, kapan waktunya kita ngerem. Makanya orang yang cerdas tanpa hati-hati berbahaya. Ya, koruptor itu orang yang cerdas. Betul ya Tem Iswer ya, Kang Dendo ya, cerdas dia. Bagaimana caranya nih ngambil uang nih, begitu kan? Agar nggak ketahuan. Nah itu. Tapi tidak waro. Dia tidak ingat bahwa dosa di depan matanya. Nah itu. Makanya waro in ai ijtina ba'dibu. Ayo tebakan. Kira-kira ijtinabi, ijtinaba, ijtinabu. Nah begitu. Mau kata Pak Jamal mau berjamaah ke masjid takut ria. Jadi di rumah terus ya Pak Jamal. Iya, itu namanya akal tanpa waro. Ya. Mau sodako takut ria. Saya sodako takut diumumin nanti ria. Ya enggak sodako jadinya. Nah itu. Oke, ijtinabu kata Pak Ijam. Jadi kalau tafsir itu mengikuti ayat. Ibaratnya begitu. Dia menafsirkan mana? Kalau menafsirkan waroin berarti harus ngejer begitu. Ya, waro tuh apa sih? Nah, begitu kan? Ai ijtinabil mahzurati. Al mahzurati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro karena jamak muannats salim begitu. Ya, jadi dibacanya ijtinabil mahzurati. Menjauhi dari yang dilarang atau yang dicegah. Itu artinya hati-hati. Ya, cakep ya tadi ya. Jadi ibarat kendaraan antara gas dan rem. Kapan waktunya ngegas dan kapan waktunya ngerem. Itu ya. Nah, maka agama akan mengaturnya. Makanya materi yang kemarin itu al-aqlu aslan lid-dini. Nah, gitu kan? Ini materi yang kemarinnya al-aqlu aslan lid-dini. Akal itu adalah akar untuk agama wa imadan lahu dan paku ya atau tiang baginya. Tuh begitu. Apa yang mana Pak Ijam? Al-aklu dibaca domah karena naat apa gimana ya? Al-aklu yang mana? Oh ini al-aklu jadi fa'il Pak Ijam ya. Jadi yasluhu fi'il mudhari, al-aklu fa'il. Fa'il. Akal akan menjadi baik. Gitu.
Tapi di sini ada ela. Nah, tuh di sini ada ela ya. Ela. Jadi tidak akan menjadi baik. Begitu. Jadi akal tidak akan menjadi baik. Bigoiri waroin, tanpa kehati-hatian. Gas, gas bukan gas 3 kilo. Ngegas ya di kendaraan akan menjadi baik ketika hati-hati. Ya kan? Maka tujuan kita akan tersampaikan. Begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik ya. Oke. Kemudian di sini ada kola. Nah, lanjutannya tulisannya jelas ya. Nah, ini kola. Kola fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka depannya dibaca amiru. Amiru fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Nah, Temimin juga sudah bergabung ya. Alhamdulillah. Nih, beliau ini sangat sibuk sekali ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Set Temimin ya, mudah-mudahan ya. Masya Allah. Jadi kola fi'il madi, fa'il di depannya. Amiru. Amin kata Temimin. Amiru adalah fa'il yang dirofakan dengan domah. Maka depannya dibaca ibnu. Atau boleh dibaca amiru benu. Ini badal dari amiru. Wahuwa mudof kaishin mudof ilaih yang dicirikan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi boleh disebut ibnu kaishin. Siapa itu? Amir. Nah begitu maksudnya. Jadi Amir itu siapa sih? Ibnu Kaishin, anak laki-laki dari bapak Kais. Begitu. Maka kadang disebutnya Ibnu Kaishin. Ya, anak laki-laki dari bapak Kais. Nah begitu. Ingat ya, kalau idofa boleh diartikan min. Dari. Jadi kola telah berkata Amir. Amir ibnu Qaisin, anak laki-laki dari bapak Qais. Nah gitu. Samulihna yai, itu kata-katanya Cap Kiki. Guler dasarnya fa'il, Masya Allah. Lanjut Pak Ijam, tadi lupa. Mahzurati artinya yai. Mahzura itu dicegah. Ya, dicegah itu maknanya larangan ya. Jadi ijtinabil mahzurati gitu Pak Ijam. Ya, jadi menjauh dari hal-hal yang dicegah, yang dilarang itu namanya waro. Ya, hati-hati. Nah, begitu. Kemudian di sini Amir ibnu Qaisin berkata, apa kata-katanya? Nah, di sini ada idza ya. Idza itu zorof. Bimakna syarat ketika ketemu dua kalimat. Nah, ternyata di depan ada akola. Akola fi'il madi. Ya, domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Maka di depannya dibaca fa'il. Aklu. Nah, aklu ini fa'il yang dirofahkan dengan doma wa huwa mudof. Kaknya domir mutasil sebagai mudof ile. Baru amma, annya huruf jar, ma-nya isi mausul sebagai majrur. Maka butuh silah. La huruf nafi, yan bagi fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim yang rofa, itulah fa'ilnya. Kita lihat dulu, di depannya bisa nggak menjadi isim yang rofa. Ternyata di depannya ada fa'anta. Berarti sudah selesai ya. Artinya balik lagi, bahwa fa'ilnya adalah domirnya. Begitu kan ya? Nah, bener nggak? Nah, gitu. Jadi dibaca la huruf nafi yang bagi fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari ma. Begitu ya. Nah, jadi idza aqala ka akluka amma la yanbaghi. Begitu. Nah, ketika ada idza dan idzanya bimakna syarat, maka bertemu dua kalimat. Nah, kebetulan di depan ada fa. Nah, jadi fa ini adalah fa robitoh. Bisa cari ulang yang mana Ustadz? Boleh kita ulang dulu ya. Ya, saya ulang dulu. Tulisannya jelas Pak Haji Mamat? Jelas ya? Azhar Abdullah jelas? Harokat, ya siap. Jadi
Idza zorof, zaman, bimakna syarat. Kemudian akola fi'il madi. Ka domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Aklu fa'il yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof. Ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. An huruf jar, ma isim mausul sebagai majrur. Jadi amma ini adalah mu'alafatun ya, gabungan dari an huruf jar dan ma isim mausul sebagai majrur. Ya, laknya nafi yan baghi fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari ma. Jadi idza aqala ma idza aqalaka akluka amma layan baghi. Nah, baru di sini ada fa. Maka fa-nya adalah robito. Antaknya domir munfasil, kalau di awal dia menjadi mubtada, maka depannya dibaca khobar akilun. Nah, ini khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Jelas ya? Oke, maka kalau kita lanjut di sini anta akilun ini namanya jawab idza. Oke, Ustaz Ajari jelas ya. Jawab idza. Nah, gimana kalau diartikan? Nah, coba kita artikan. Nah, idza aqala. Idza aqalaka akluka. Kalau kita artikan, boleh dari depan, boleh dari fa'il dulu ya. Apabila telah mengikatmu. Apa yang telah mengikatmu? Akluka, akalmu. Amma dari sesuatu yang layan bagi, ia tidak layak. Ya, yang bagi itu tidak layak ya. Jadi layan bagi, jadi tidak layak, tidak pantas. Nah, jadi ketika telah mengikatmu, apa yang telah mengikatmu? Nah, ini fa'il. Akluka, akalmu. Amma layan bagi, dari sesuatu yang ianya berarti kembali ke emak, ya, sesuatu yang tidak pantas, gitu, tidak layak, gitu. Fa'anta akilun, maka engkau adalah akilun, berakal. Maka engkau mempunyai akal, maka engkau akalnya sehat. Maksudnya begitu. Saya ulang ya, saya ulang. Fa'ilnya aklu, betul Pak Ijam. Iya, jadi fa'ilnya aklu. Oke. Jadi, idza apabila akolaka telah mengikatmu. Apa yang telah mengikatmu? Akluka, akalmu. Jadi apabila akalmu telah mengikatmu, ammalayan bagi, dari sesuatu yang sesuatu itu tidak pantas. Jadi sesuatu yang tidak pantas itu kita tidak melakukannya. Itu namanya akalmu telah mengikatmu, begitu ya. Sehingga tidak melakukan sesuatu yang tidak layak, yang tidak pantas. Ya. Fa'anta akilun. Nah, gitu. Maka engkau adalah akilun, orang yang berakal, orang yang mempunyai akal, begitu. Pak Komarudin 4212, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi gitu. Pak Guler, akalnya on Ustaz. Ya begitulah ya Pak. Bu Wiwin mana ini Bu Wiwin? Masya Allah. Muna di akhirat mana nih Muna di akhirat? Bu Hajahani. Masya Allah. Mengikat boleh melarang. Mengikat melarang. Maksudnya kalau mengikat itu menjaga Ustaz. Jadi menjaga ya. Menjaga, diikat sehingga tidak bisa melakukan sesuatu yang dilarang begitu. Muna di akhirat menyimak Ustaz. Izzatul Islam 2. Assalamualaikum Nyai. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Izzatul Islam. Mudah-mudahan sama-sama berkah ya Izzatul Islam. Nah gitu. Ya. Maka di sini dalam riwayat lain ya saya jelasin dulu ya Ustaz ya.
Waruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, di sini ada al-aqlu nurun fil qalbi. Nah, ini yang sering saya sebut ya. Al-aqlu nurun fil qalbi. Yufarriqu bainal haqqi wal batili. Nah, ini yang sering saya sebut ya. Pak Ijam punten nyai, namanya udah senior jadi banyak nanya. Wih, Masya Allah. Kalau nanya tidak mengerti itu boleh. Kalau nanya menguji, nah di situ. Ya, itu beda. Kang Dendo, apa tadi Kang Dendo? Kalau nanya itu belum ngerti. Tapi kalau nanya menguji, nah itu beda lagi. Jadi forumnya tidak tepat. Ya, kalau nanya nguji bukan di forum ini. Begitu. Tapi kalau nanya memang belum paham, ayo sama-sama. Begitu kan Pak? Bu Wiwin Hidayati, Assalamualaikum. Maaf telat Pak Ustadz. Waduh, telat terus. Kang Dendo, mencegah boleh ya? Boleh mencegah. Tapi yang lebih tepat mengikat. Nah, sebab kalau mengikat itu ada kekuatan dari kita ya. Pak Ijam, nah, apa nih Pak Ijam? Azhar Abdullah, maaf Tuan Guru, izin, mangga. Nah, begitu ya. Jadi lanjut ya. Oke, Teh Poci, saya mah hanya mustami ya. Nggak apa-apa. Mustami boleh, nanya juga boleh. Yang penting memang kita belum paham begitu kan. Nah, Bu Wiwin Hidayati, ngantar pulang ibu dari rumah sakit. Oh begitu Bu Wiwin, mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Begitu Bu Wiwin ya, mudah-mudahan. Pak Ijam, udah tua banyak lupa Pak Yai. Siap. Oke Pak Ijam. Siapa yang mempelajari Al-Quran di masa tuanya tidak akan pikun. Lihat surat Al-Hajj ya. Di surat Al-Hajj ayat 5 dalam tafsirnya itu ada penjelasan ya. Bahwa seseorang yang selalu memahami Quran di masa tuanya tidak akan pikun. Nah begitu. Makanya kita ayo pelajari Quran ya. Orang pikun itu dihina oleh anak cucunya ketika anak cucunya kurang imannya. Nah begitu. Mbak Ilaniawa, nyampe mana Yai? Di sini ngelag. Waduh. Oh ngelag, kenapa ya? Kenapa ngelag ya Bu? Nah, yang lain ngelag nggak? Muzna Amin, Ustaz Azhari, Al-Hajj atau Al-Ashr? Al-Hajj, surat ke-22 Ustaz. Surat ke-22 ayat 5. Itu di dalam tafsirnya ya. Tafsir Jalalain ya. Di dalam tafsirnya. Muzna lancar. Yuk kita lanjut ya. Nah, kita perhatikan baik-baik. Jadi, orang yang mengikat, ya, orang yang akalnya mampu mengikatmu dari hal-hal yang dilarang, fa'anta akilun, gitu kan? Maka engkau adalah orang yang berakal. Kenapa? Di sini dijelaskan al-aqlu nurun. Al-aqlu mubtada yang dirofakan dengan dhammah. Nah, sebentar ya, ada verifikasi dulu. Nah, ini verifikasi dulu. Nah, alhamdulillah. Ya. Pak Haji masih, Pak Haji Mamat. Faris, izin jadi santri Yai. Masya Allah, Faris Hazmi 433. Sehat Faris ya, mudah-mudahan Faris selalu istiqomah. Musna, al-aqlu nurun. Jadi al-aqlu adalah mubtada yang dirofakan dengan domah. Nurun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin fi huruf jar al-qalbi majrur yang dijerkan dengan kasro. Jadi akal itu adalah cahaya di dalam hati. Ya, cahaya di dalam hati. Yufarriku fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa kembali kepada al-aqlu. Baina zorof makan. Al-haqqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Wawanya atop al-batili ma'tuf. Dari ma'tuf alaihnya al-haqqi. Jadi yufarriku bainal haqqi wal batil. Yang akal itu mampu
membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau akalnya akalnya menyinari hatinya, maka akal itu akan mampu membedakan ya antara yang hak dan yang batil. Nah, kita coba ada satu kisah buat contoh kita di kitab Fathur Rabbani. Di kitab Tanbihul Muhtarin, kisah orang soleh dulu ya. Ayo, monggo yang sudah punya kitabnya boleh dibuka. Ya, bentar. Ya. Bentar ini. Ini bentar. Ini stannya mau turun terus. Stannya mau terus Kang Dindo. Nundutan stannya. Abah Hoji hadir nggak Abah Hoji ya? Yang mampu bedakan arti naat ya, yang mampu membedakan ya. Kita lihat di sini yang punya kitabnya ya. Aduh. Halaman 123. Yang punya kitabnya boleh dibuka. Yang tidak punya boleh menyimak. Ya. Abah Oji hadir. Oh. Siap bah, Masya Allah. Nah, saya pegangin biar nggak ngantuk. Kitabnya Tanbihul Muhtarin. Ya. Tanbihul Muhtarin. Nah ini, kitab ini adalah kisah orang-orang soleh dulu. Ingat, ketika kita ingin menjadi soleh, syaratnya satu. Ikuti perilaku orang soleh. Begitu Pak Hadi Waluyo. Mana nih Pak Hadi Waluyo nih? Gak ada suaranya. Kemarin lagi meriangan dompetnya. Udah sehat Pak Hadi? Masya Allah. Kang Akung, udah sehat belum Kang Akung? Masya Allah. Lanjut ya. Sekarang dompetnya yang nggak ada. Jadi yang nggak ada dompetnya. Masya Allah. Ya Allah. Yang penting dalamannya ada begitu Kang Akung. Jadi halaman 123 ya. Nah, di sini ada satu kisah. Dan kisah ini kita sudah mengenalnya. Cuman apa makna? Nah, di situ. Karena seseorang ingin menjadi soleh, syaratnya satu, Bu Wiwin. Apa itu? Mengikuti jejak mereka. Ketika kita mengikuti jejak mereka, insya Allah kita akan menjadi soleh. Ya. Ada yang bilang soleh itu susah. Susah memang, tapi ada contohnya. Sesusah apapun ketika ada contohnya menjadi mudah. Semudah apapun ketika tidak ada contohnya menjadi susah. Nah begitu. Pak Hadi Waluyo ada yai lagi kerja jadi nggak bisa komen. Tapi saya speaker. Maksudnya di loudspeaker gitu ya. Oke. Siap. Nah jadi kitab Tanbihul Muhtarin ini bercerita banyak tentang orang-orang soleh dulu ya. Orang soleh dulu itu yang direferensikan. Ya. Jadi kita harus mengikuti orang soleh dulu. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, dan kisah ini kita sudah pernah dengar, bahkan hafal ya, tentang Nabi Ibrahim. Tapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Itu yang mungkin kita banyak belum tahu. Begitu ya. Coba kita lihat. Lama. Lama ini adalah zorof tapi bimakna syarat ya, ketika bertemu dengan dua kalimat. Maka depannya dibaca fi'il madi, amaro. Amaro fi'il madi, fa'ilnya huwa. Maka Ibrahima maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Ala huruf jerhi domir muttasil sebagai majrur, alaihi sebagai khobar muqaddam. Makanya depannya dibaca mubtada muakhir as-sholatu. Nah, as-sholatu ini adalah mubtada muakhir yang dirofakkan dengan doma. Wawunya atop, as-salamu ma'tuf dari ma'tuf alainya as-sholatu.
Jadi kalau kita baca komplitnya dari sini, lamma amaro Ibrahim alaihi salatu wassalamu. Nah begitu ya, kita sering dengar ya, alaihi salatu wassalamu. Jadi alanya huruf cer, hi-nya domir mutasil sebagai majrur, alaihi itu khobar muqaddam. Maka depannya dibaca mubtada muakhor, jadi as-salatu. Nah depannya wawunya atop, maka depannya dibaca assalamu. Begitu. Maktuf dari matuf alaihnya as-salatu. Ya. Bu Tati juga hadir. Alhamdulillah Bu Tati. Gimana kabarnya nih Bu Tati? Nih lama nih Bu Tati baru gabung lagi ya. Oke. Apa Bu Un? Kitabnya itu ada matanya. Ada matanya. Apa maksudnya? Apa maksudnya Bu Un? Masya Allah. Bu Tati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Tati sehat Bu Tati. Masya Allah. Iya betul. Matannya mungkin. Ya siap. Ini matan semua isinya. Bu Tati alhamdulillah sehat Ustadz. Semoga Ustadz juga keluarga sehat semua. Amin. Sehat Bu Tati alhamdulillah. Lanjut ya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi amaro itu fa'ilnya huwa. Huwanya kembali ke Allah. Begitu. Budwi Sulistiani, assalamualaikum, sehat selalu injih Pak Ustadz dan panjang umurnya, barokah ilmunya, amin, amin Bu Dwi, terima kasih doanya. Oh yang ada fathahnya. Iya siap, kebetulan saya punyanya ini Bu, ya punyanya nggak ada harokatnya. Oke. Gus Saif, ahlan wa sahlan Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Gus. Semoga Gus Saif istiqomah. Ya Gus ya. Sehat selalu Gus. Pak Jamal, Kiai, maaf pamit. Mau ngantar sekolah anak dulu. Monggo Pak Jamal. Ya mudah-mudahan Pak Jamal selalu ingat ngajinya begitu ya. Bu Tati terima kasih. Semoga berkah. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad suaranya? Pak Hamid 60 seger-seger. Mana nih beliau nih Masya Allah. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad? Pak Supri mana Pak Supri? Mbak Ella masih Mbak Ella. Pak Amin 60 masih. Masya Allah Pak Muhammad. Ada Ustadz siap. Masya Allah. Lanjut ya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pak Surpi siap Pak Ustadz. Abah Oji kayaknya lagi ngopi dia. Abah Oji di pojok lagi ngopi, Masya Allah. Pai, assalamualaikum Yai. Masya Allah, waalaikumsalam. Mbak Ella Dwi nyimak sambil masak, Masya Allah. Insya Allah masaknya berkah Mbak Ella. Apa perintahnya? Bil ikhtitani. Binya huruf cer al ikhtitani. Ikhtitani ini mazid dua ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Ikhtatama, ikhtatana, yakhtatinu, ikhtitanun. Maka dimasuki huruf cer ditambah al, maka menjadi bil ikhtitani. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk dikhitan. Dan beliau saat itu berumur 80 tahun. Ya. Jadi Nabi Ibrahim datang perintah khitan, beliau berumur 80 tahun. Ya. Kang Akung jangan ngebayangin yang lain. Ya. Pokoknya beliau diperintah untuk khitan umur 80 tahun. Begitu Kang Akung. Tayyib kata Kang Akung. Pak Haji Muhammad, Pak Muhammad semoga sehat selalu, amin. Tuh Pak Muhammad disapa sama Pak Haji Muhammad. Abah Oji ngopi sama bala-bala nikmat. Allahu Akbar. Siap Pak Haji. Aromanya nyampe sini Bah. Aroma cengeknya Bah. Masya Allah. Pak Ijam, tos lihat Pak Yai. Pak Pak Ijam, tos lihat Pak Yai pamit 80 tahun mah. Nah begitulah perintahnya. Sampai Bu Bibin komentar. Masya Allah.
Lail lanjut ya, siap. Nah, jadi bil ikhtitani, dengan khitan. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dikhitan. Waktu itu umur 80 tahun. Begitu dikhitan, itu dalam kisahnya itu Nabi Ibrahim tuh bingung bagian mana yang harus dipotong. Pusing dia. Jadi jangan bayangin khitan saat ini Kang Dendo. Kalau khitan saat ini anak kecil pun minta. Itu Bu Bibin langsung komentar ya. Jadi langsung minta. Tetapi Nabi Ibrahim itu beban itu. Makanya disebut ujian ya. Nah, ujian itu. Sebagian mana yang harus dipotong ya. Akhirnya tanya sama Jibril. Kata Jibril nu eta nu dipotong. Nah, begitu. Akhirnya masuklah Nabi Ibrahim ke dapur. Mencari apa beliau? Nah, di sini dalam kalimatnya walam yajidil Musa. Walam yajidil Musa. Nah, bawahnya atop, lamnya nafi. Pak Ijam ketawa. Pak Haji Mamat ketawa juga, Masya Allah. Jadi walam yajid. Yajid ini fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Makanya walam yajidil Musa. Al-Musa adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Ya, jadi lamnya huruf nafi, yajidi fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat dengan fa'ilnya huwa, kembali ke Ibrahim. Al-Musa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Jadi walam yajidil Musa, dan Ibrahim tidak mendapati pisau. Jadi Al-Musa di sini artinya pisau. Ya. Kang Dira juga hadir, alhamdulillah. Sehat Kang Dira? Baru buka HP kata Kang Dira. Masya Allah. Jadi walam yajidil Musa, begitu Bu Iwin. Jadi begitu masuk ke dapur, ternyata Nabi Ibrahim itu tidak ketemu pisau. Akhirnya, nah di situ Bu Iwin. Akhirnya muncullah ikhtatana. Ikhtatana adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Sebagai jawab lama. Di sini kan tadi ada lama. Ya. Jadi ikhtatana bil kudumi. Binya huruf jar, al kudumi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ikhtatana. Dia berkhitan dengan kampak. Masya Allah. Masya Allah Abah Oji. Gitu bah. Jadi Nabi Ibrahim masuk ke dapur tidak ketemu pisau. Ketemunya kampak. Maka ikhtatana bil kudumi. Coba bayangkan Pak Jani, Pak Haji Mamat. Dengan kampak. Sangat berbahaya itu. Mr. Wawi sampai ketawa sambil nangis. Masya Allah. Itulah. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan? Ampun, kata Pak Haji Mamat. Mbah Oji. Kalau model kita Pak Haji Mamat, model kita nggak jadi Pak Haji. Nggak jadi gitu. Ya. Istrinya nanyain, Kang ketemu nggak pisaunya? Nggak ada pisaunya. Udahlah iya weh atuh kampak. Iya, betul Teh Mimin. Jadi pakai kampak. Subhanallah. Subhanallah. Ya, luar biasa. Nggak jadi khitan. Nah, kalau anaknya Bu Un nggak jadi khitan. Ya. Nah, sekarang pelajaran apa yang kita dapatkan? Kang Akung, maju mundur khitannya. Luar biasa. Mr. Wawi, sebaik apa deh? Aduh, kelewat. Kang Dendo, untung belum ada Sinso. Kalau ada gimana Kang Dendo? Nah, hiung dong ya, Masya Allah.
Kang Tobi terus dikampak nih. Akhirnya berangkat Kang Tobi di tengah padang pasir, tengok-tengok, nggak ada orang, langsung dikampak. Begitu. Bu Tati, Ustadz, wafatnya Nabi Ibrahim berapa tahun? Waduh, berapa tahun ya? Saya harus lihat lagi, Bu, nggak hafal. Ya, lanjut ya. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari peristiwa ini? Fakilalahu. Nah, di sini. Fakilalahu. Fa-nya atop. Yang fungsinya untuk mengurutkan. Kila fi'il madi majhul. Berarti pelakunya tidak disebut. Kila dikatakan lahu kepadanya. Berarti kepada Ibrahim. Siapa yang mengatakan kepada Ibrahim? Tidak tahu. Kenapa? Karena fa'ilnya disembunyikan. Ya, itulah gunanya fi'il madi majhul. Pak Hadi, aku punya mesin Gerindra. Gerinda, oh gitu ya. Aba Oji kabur Kang Akung. Masya Allah. Jadi fakilalahu, dan dikatakan kepada Nabi Ibrahim, halla. Nah, ingat halla ini huruf apa nih? Masih ingat nggak? Halla ini dua kata ya, hal dan la. Ini namanya anjuran ya, huruf anjuran. Jadi huruf, aduh lupa nih saya, idrok ya, anjuran ya. Asalnya hal dan la. Jadi mengapa tidak atau apakah tidak ya. Sobarta. Ini sobarta, fi'il madi, fa'ilnya anta. Maka depannya dibaca hatta. Hatta huruf lil goyah. Jadi ketemu fi'il mudhari, dia menyimpan an masdariyah. Karena hatta aslinya huruf jer. Maka fi'il di depannya ditakwil menjadi isim yang jer sebagai majrur. Izzatul Islam dikampak sendiri pula. Betul, Izzatul Islam. Dia yang melakukan sendiri ya. Jadi Nabi Ibrahim itu sunatnya sendiri, tidak dibantuin sama dokter. Jadi waktu itu belum ada dokter juga. Begitu. Pak Mahmud Al-Banjari, waktu itu dihitan sendiri, betul dihitan sendiri. Ya, halla asluhu halla, betul Kang Biro. Oke, Kang Dendo, belum ada tukang sunat, belum ada. Apalagi Pak Mantri, kata Tem Isfar, jadi belum ada. Jadi dia sunat sendiri Pak. Bayangin lah Pak. Kita nggak bisa ngebayangin kalau kita disunat sendiri ya. Kayaknya nggak jadi gitu. Ya, apalagi pakainya kampak gitu Pak. Makanya di sini halla sobarta. Sobarta fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Hatta huruf lil goyah tajida. Kenapa dibaca tajida? Fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Ya, dengan fa'ilnya anta. Ya, fa'ilnya anta. Sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta. Jelas ya? Nah, baru di sini ada al-Musa. Al-Musanya maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Coba kita artikan. Fakila lahu, dikatakan kepadanya, kepada Ibrahim, halla, mengapa tidak sobarta, engkau bersabar, hatta tajida, sehingga engkau mendapati al-Musa, pisau. Coba perhatikan Kang Dendo. Dikatakan, berarti ada yang bertanya. Siapa kira-kira yang bertanya? Tidak dijelaskan. Di keterangan ini tidak dijelaskan apakah istrinya yang bertanya atau yang lain. Gitu. Itu makna dari fi'il yang dimajhul. Jadi dikatakan kepadanya. Nah, bisa juga kita yang bertanya sampai saat ini. Kenapa Nabi Ibrahim itu tidak sabar gitu ya. Tidak sabar sampai ketemu pisau. Kan pisaunya pasti ada di dapur gitu. Karena dia punya pisau. Ya. Kenapa kok pakainya kampak?
Nah itu pertanyaannya Kang Dendo. Nah Bu Wibin ya, kenapa? Nah di sini fakola. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, ini yang harus kita teladani. Kita harus contoh. Orang soleh itu melakukannya seperti ini. Inna. Ini dibacanya inna, jangan in. Kenapa? Depannya adalah isim. Kalau depannya fi'il dibaca in. Kalau depannya isim maka dibaca inna. Inna takhiro. Dibaca takhiro berarti isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Amri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Azza wa jalla kalimat i'tirodiyah. Inna takhiro amrillahi azza wa jalla. Ini belum sempurna kalimat. Ini baru ketemu isim inna. Yang kebetulan isim innanya itu mudhof. Dan ketemu mudhof ilaih. Dan mudhof ilaihnya jadi mudhof lagi. Maka ketemu mudhof ilaih. Disambung dengan kalimat i'tirodiyah. Kalimat sisipan. Jadi kalau saya baca inna takhiro amrillahi azza wa jalla. Ini belum sempurna kalimat. Baru ketemu pokok kalimat. Nah, maka di depannya ada dua kata. Nah, dua kata inilah calon khobar dari inna. Ya, Pak Rudi juga sudah bergabung ya. Oke, Gus Saif. Takwil masdar, betul. Nah, jadi la azimun. La-nya ini namanya la muzahlikoh. Lam yang berada pada khobar inna. Makanya di depannya dibaca azimun. Khobar inna yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Jadi kalau kita artikan inna takhiro amrillahi azza wa jalla. Nah siap dengerin nih Pak Haji Mamat. Abah Haji, Pak Supri. Sesungguhnya mengakhirkan perintah Allah azza wa jalla itu adalah sungguh azimun, dosa besar. Ayo kita bayangkan. Kenapa Nabi Ibrahim langsung ketemu kampak lalu jalan karena khitannya? Ternyata beliau punya prinsip inna ta'khiro amrillahi azza wa jalla la'azimun. Sesungguhnya mengakhirkan perintah Allah azza wa jalla itu sungguh dosa besar. Ayo. Iya kan? Kalau kita nunggu pisau. Betul nggak Kang Dendo? Pisaunya nggak ketemu ya nggak jadi sunat. Betul Kang Dendo? Orang mau ngaji aja, nge-lag nggak jadi ngaji. Tuh Pak Haji Mamat, Masya Allah. Kita sholat di akhir waktu. Nah, Pak Ijam materi ceramah dan khutbah luar biasa Pak Yai. Subhanallah. Itu Pak Ijam. Izzatul Islam berarti mengakhirkan sholat dosa. Dosa Pak. Lihat. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi kalau kita sudah mengejar tingkat kesolehan seseorang, itu menjadi dosa. Tapi kalau kita tidak ingin menjadi soleh, ya biasa saja. Yang penting sholat. Begitu kan Pak Haji? Abi Abad 21, Alhamdulillah dapat ilmu baru. Terima kasih Pak Yai. Masya Allah. Pak Mahmud Al-Banjari. Ya siap. Mr. Wabi, kita selalu masbuk. Itu Pak. Jadi inna takhiro amrillahi azza wa jalla la'azimun. Subhanallah. Gitu. Ustaz Azhari masih. Begitu. Ya. Jadi kalau kita mengejar mengikuti orang soleh dulu, kita harus merasa dosa besar ketika kita mengakhirkan perintah Allah. Menduakan perintah Allah. Nggak ada orang yang ingin didua. Pelajarannya diulang lagi, yang mana? Yang mana Kang Diro? Yang mana? Jadi dapat ilmu lagi, kata Bu Uun. Ustaz Azhari masih gerun mencatat terus, Masya Allah. Begitu ya, luar biasa ini Pak. Yuk, monggo kita praktekkan ya. Kan kitab ini adalah bercerita tentang orang-orang soleh dulu. Jadi syarat kita menjadi soleh, ikuti orang soleh dulu.
Gitu Kang Dendo. Kalau orang yang soleh sekarang kan doyan bala-bala, seblak, itu beda lagi Kang Dendo. Pak Haji Mamat sering dengar kisah Nabi Ibrahim, tapi yang ini baru. Terima kasih, Masya Allah. Nah itu tadi Pak Haji, makanya tadi saya cerita demikian. Ya, Pak Supri, kalau sholat ketinggalan bagaimana Pak Ustadz? Apakah dosa besar? Nah begini Pak Supri maksudnya. Jadi kalau kita mengikuti jejak orang soleh dulu, kita harus merasa dosa. Kalau kita merasa dosa, akhirnya besok-besok ada peningkatan diri. Jadi untuk tepat waktu, begitu kan? Itu yang dimaksud. Ya. Tapi kalau kita ikuti orang biasa, ya biasa saja. Yang penting masih ada waktunya. Begitu. Ustaz Azhari, penyempurnaan bagi kesungguhan ya Pak Ustadz. Betul. Betul sekali. Makanya di sini ada la muzahliqoh. Ketika Allah, ya, ketika berita atau kalimat ini menunjukkan dua taukid, ini maknanya kita tuh harus yes. Tidak boleh la. Harus yes begitu ya. Pak Supri, iya Pak Ustadz, terima kasih. Begitu Pak Supri. Ya. Nah, ini satu kisah yang apa namanya? Yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Gitu. Bu Tati, Masya Allah, dalam Ustadz. Siap. Mudah-mudahan gitu ya Bu Tati ya. Nah, kira-kira begitu hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Nah. Pak Muhammad, Masya Allah, Kang Tobi harus sungguh-sungguh ya Bapak. Siap. Begitu Kang Tobi. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, Allah kasih jalan. Ya, kalau kita main-main ya Allah juga beri main-main. Pak Mahmud Al-Banjari, Pak Supri ketinggalan apa ini? Dalam jamaah apa waktu? Kalau kita lihat yang pertamanya ini tentang takbir Pak. Orang soleh itu selalu takbir di awal. Ya ini, yang atasnya ya. Nah ini. Nah, itu yang atasnya. Oke, Mbak Ilaniawa minta doanya agar kami istiqomah yai. Alhamdulillah, insya Allah. Oke Mbak Ella. Gitu aja, mudah-mudahan manfaat hari ini. Kita bisa lihat lagi di YouTube ya, insya Allah. Alhamdulillah hari ini aju banding kita sudah di-ACC oleh TikTok sehingga kita bisa lancar tanpa halangannya. Alhamdulillah. Mbak Malia selalu dapat mutiara ngaji di Yai. Subhanallah Mbak Malia. Bu Wiwin masih Bu Wiwin, Masya Allah. Jadi hari ini nanti saya coba kecilin Pak Haji Mamat ya. Tulisan ini mudah-mudahan. Tapi ketika materinya tidak mengganggu dengan tulisan ini, insya Allah kita lanjut. Gitu. Mulai jam berapa? Biasa 7:30 ini. Ya, ini udah ada jamnya ya. Cuman tadi saya lebih awal dikit ya. Faris, nama YouTube-nya ya, nama YouTube-nya MT Baris. Bu Wiwin serius masih kangen kan? Oh gitu. Buka di YouTube Bu Wiwin ya, insya Allah. Pak Ijam matur nuwun Nyai, ilmu yang luar biasa. Pak Haji Mamat, tidak. Apa itu Pak Haji? Tidak. Masya Allah. Muna di akhirat, terima kasih. Semoga tetap semangat. Kang Apung tetap semangat. Aba Oji, Pak Munif tetap semangat ya. Pak Hamid 60 tetap seger. Pak Azman, makasih ilmunya. Hening barokallah ilmunya. Kang Tobi, nama YouTube-nya MT Baris. Boleh yang lain ketikin tolong. MT Baris. Bu Tati, jazakallah. Bu Wiwin, ya pasti dibuka Pak Ustadz. Siap. Saya pikir amin. Pak Muhammad, terima kasih. MT Baris, tadi kecepatan. Pak Makmun juga hadir, alhamdulillah. Pak Makmun sehat, Pak Makmun. Kang Dendo Syukrun Nyai Izzatul Islam. MT Baris, pakainya Z, A-nya 2. Nah ini, Nok Muzna itu. MT Baris, begitu Pak. Monggo, itu YouTube-nya Kang Tobi. Mudah-mudahan bisa diulang. Ustazah dari Purwakarta ke Jakarta. Temimin, nah itu dia MT Baris ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kang Akung siap, Cep Kiki hatur nuwun, Kang Tobi baik, subscribe ya Kang Tobi. Ada iklannya sedikit ya, jangan di skip, dengerin aja gitu kan, mudah-mudahan berkah. Pak Ijam, aduh kelewat Pak Ijam. Lalulah ternyata sampai selesai, lalulah Cirebon, lalulah iya Kapetakan ya.
Alhamdulillah. Kang Tobi siap. Pak Adi Waluyo alhamdulillah terima kasih ya ilmunya. Pak Siro alhamdulillah. Kang Endan juga hadir. Kang Abdul hadir nggak nih Kang Abdul Papua ini? Saya belum sapa beliau nih. Kang Abdul Papua. Ustadz Rosmat mana nih? Mudah-mudahan bisa hadir ya. Masya Allah. Mbak Ayu Musrifah. Nah ini beliau Ustadz Rosmat. Gimana Ustadz? Sehat selalu Ustadz. Masya Allah. Kangen ini. Dari kemarin nggak pernah kelihatan nih ya. Masya Allah. Mungkin saya nggak sapa beliau ya. Subhanallah. Sehat selalu Ustadz Rosmat ya. Masya Allah. Kemudian Abah Umay. Qabul. Masya Allah. Kemudian Mama Inam hatur nuwun. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Amin ya robbal alamin. Cukup dari saya, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Teh Mimin terima kasih teh, tetap semangat teh. Abah Oji, Pak Supri, kemudian Mbak Yus, Mbak Malia, Nok Musna, Bu Wiwin, Pak Makmun ya, Pak Munif juga, Kang Dira, Mbak Ella, Bu Mama Lintang ya, Mbak Yustina Sakri, alhamdulillah beliau ini istiqomah. Kang Dira juga udah mulai istiqomah, alhamdulillah. Teh Mimin, amin. Bu Nadia Khira juga terima kasih ilmunya Ustadz ya. Bu Haji Hani terima kasih. Kemarin sudah ditraktir makan, Masya Allah. Luar biasa nih Bu Haji ya. Makan di ayam. Masya Allah. Ayam penyet. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Teh Poci. Terima kasih. Mama Inam. Amin ya Allah. Kemudian Mama Lin, nah alhamdulillah hadir Mama Lin, Masya Allah, sehat selalu Mama Lin ya, Masya Allah, sehat selalu. Terima kasih, semoga berkah. Mbak Justina, terima kasih. Menadia Khira, amin. Sering-sering Ustadz mah gitu dah, kayak ke Pak Haji Mamat. Slawi Channel juga alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Slawi Channel. Masya Allah. Ini beliau nih luar biasa juga nih Slawi Channel yang selalu menyediakan makan buat pengajian subuh. Subhanallah. Luar biasa nih. Semoga berkah ya. Rizkinya berkah. Anak-anaknya soleh dan soleha dan sukses. Begitu. Slawi Channel ya. Time Isbar. Bang Qadir bawa garisan. Ketemu kali bawa bawang. Hadir di MT Baris, hati menjadi tenang. Luar biasa. Pak Haji Mamat, Munadia Khira, aku nggak diajak. Nah lo, aduh. Nah, itu tuh Bu Haji, kena tuh sama Pak Haji Mamat. Nanti diajak katanya, karena Pak Haji belum pernah ke situ. Nah, Masya Allah, nanti Pak Haji tenang, saya kabar-kabari. Slawi Channel, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kang Tobi, terima kasih. Masya Allah. Tuh kan, hayu mangga Pak Haji tuh. Munadia Khira Pak Haji sudah menawarkan, Masya Allah. Mbak Malia terima kasih ya. Ayam kampungnya luar biasa Pak Haji Mamat. Pak Haji. Teh Mimin, covernya Yai, lihat Tanbihul Mukhtarin. Oh boleh lihat covernya. Covernya seperti ini teh. Tuh, seperti ini kopernya. Ya. Pak Haji Mamat, Kang Akung, hayo. Nanti Pak Haji kalau lesehan saya udah jadi ya. Nah, nanti mampir kita makan di lesehan. Itu, Masya Allah lesehan. Kita punya lesehan nih Pak Haji, Masya Allah. Lesehan gratis. Insya Allah Pak Haji memperbanyak amal. Pak Mahmud Al-Banjari, beli aci buat bakwan, ayo ngaji biar tambah wawasan. Subhanallah. Abah Haji mau pantun gak bah? Itu Pak Mahmud sudah pantun bah. Pak Supri kecil Pak Ustadz. Oh kecil ya. Ini nggak bisa diangkat, bentar ya. Coba saya angkat dulu ya. Nah gitu Teh Mimin. Ini ya. Nah ini kitabnya. Nah ini cerita orang-orang soleh semua ya. Nah jadi kita kalau pengen soleh kita bisa ikutan. Pak Supri kecilin. Nah ini. Nah itu Pak Supri. Ya kan? Kelihatan kan Pak Supri. Nah insya Allah mudah-mudahan ya. Oke, cetakan mana ini? Nggak tahu Pak Mimin. Ini teh
Tuh, ini nih cetakannya tuh, Darul Kutub. Ya, ini teh, tuh. Munadia Khira, oh Jakarta teh, tuh itu Munadia Khira sudah punya. Alhamdulillah ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita hari ini tutup ya, saya ada live, ada offline ya. Sambil menjadi mandor. Kita tutup bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diwaluyo lesehan dikasih atap enggak Pak Yai? Belum. Jadi lesehannya belum dikasih atap. Ya, mungkin nanti mikir-mikir lagi, disesuaikan dengan dananya begitu. Masya Allah. Ya, Pak Haji Jarkasi, terima kasih banyak Pak Haji. Mana Pak Haji hadir nggak ya hari ini? Mama Inam, waalaikumsalam. Pak Mahmud Al-Banjiri, Yai, ini bagian kitab tasawuf Yai. Ya, ini kan kumpulan orang-orang soleh ceritanya. Pak Husni, Pak Husni Badarudin, ya terima kasih. Oke, kita tutup. Insya Allah kita lanjut besok.